Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Rehan Ramadan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang hasil project UAS yang sudah saya buat, yaitu tentang storage and milling system mesin, teman-teman. Nah, sebelum itu saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Syahban selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Interaksi Manusia dan Komputer. Tanpa berlama-lama teman-teman, mungkin saya akan menjelaskan supaya teman-teman ngerti seperti itu tentang project yang sudah saya buat sebulan yang lalu. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja masuk ke pembahasan, mulai dari program, kemudian desainnya, kemudian cara kerja si mesin tersebut. Ini adalah program untuk di storage mesin ya, atau penyimpanan. Kemudian yang tangki kedua atau tombol kedua adalah tombol pigmen, sama fungsinya untuk memasukkan adonan pigmen atau cairan pigmen ke dalam tangki pigmen tersebut. Begitupun dengan resin, teman-teman. Pada di rang ketiga ini adalah saya sudah kasih nama, yaitu pengisian water, resin, dan pigmen. Seperti ini programnya. Saya juga memakai data memori dan nanti data tersebut akan ditampilkan nilainya di HMI, teman-teman. Jadi kita bisa lihat tuh kapasitas tangkinya udah berapa persen. Itu kita bisa lihat secara manual ya di display HMI, karena kan suatu tangki itu kan besar, kita tidak mungkin untuk bisa melihat ke dalamnya seperti itu karena bahaya juga, karena ini bersangkutan dengan cairan-cairan kimia. Jadi seperti itu kita hanya dapat mengontrol lewat monitor atau HMI tersebut seperti itu. Kemudian di dalam tangki tersebut juga terdapat sensor. Nah, nanti sensor itu akan membaca nilai atau kapasitas air, pigmen ataupun resin dalam tangki tersebut, teman-teman. Nah, di sini ada indikator level. Nah, ini saya sudah buat nih. Untuk indikator level air itu ketika kapasitasnya kosong, maka indikatornya akan nyala. Ketika diisi, dia akan naik tuh. Kita bisa monitor lewat HMI. Kita bisa melihat naiknya berapa persen. Kemudian ketika sudah 50% airnya atau setengah dari tangki, menandakan bahwa si tangki tersebut kemudian akan diisi terus sampai full. Nanti ketika sudah full itu akan nyala nih lampu green atau lampu hijau. Lampu hijau akan nyala menandakan bahwa si kapasitas tangki sudah full. Jadi kita bisa ngatur di dalam kapasitas tangki tersebut. Nanti user ini harus mengatur berapa liter air, material resin pigmen tersebut yang akan dimasukkan ke dalam tangki tersebut. Jadi kita bisa bebas ngatur, kita bisa seliter ataupun 500 liter, itu kita bisa atur di dalam controller di HMI tersebut, teman-teman. Ini untuk range-nya masih sama ya. Kemudian nih di sini ada tombol valve 1, tombol valve 2, dan tombol valve 3. Nah, untuk tombol valve 1 ini nanti outputnya, jadi inputnya itu adalah si motor aktif mengisi ke dalam tangki, kemudian ditampung oleh si tangki tersebut, kemudian lalu dikeluarkan oleh tombol valve yang ada di setiap tangki masing-masing gitu. Sini ada valve 1, valve 2, dan valve 3, dan valve 4 yang terakhir. Kemudian ada sensor-sensor juga. Oke, mungkin dari storage mesin saya akan menjelaskan seperti itu ya. Maaf kalau misalkan saya kurang detail untuk masalah penjelasannya, karena saya juga masih belajar, teman-teman. Lalu kita lanjut ke milling mesin. Nah, sistem milling ya. Di sini ada valve 1, valve 2, dan valve 3. Nah, valve 1 ini adalah valve dari outputnya si tangki tersebut nanti akan dimasukkan. Jadi di storage mesin atau di penyimpanan mesin tersebut ada 3 tangki, teman-teman, yaitu tangki air, tangki pigmen, dan tangki resin. 3 tangki ini akan ditampung ke tangki selanjutnya, yaitu tangki milling, yang nanti akan dicampurkan atau diaduk sampai rata hingga menjadi suatu cairan khusus untuk material. Nah, di sini ada tangki milling up, yang artinya nanti sama kinerjanya juga sama. Pada tangki milling juga nanti water kita bisa atur, water akan dikeluarkan oleh si valve itu berapa liter, atau misalkan campurannya butuh kayak air itu 30 liter, kemudian si pigmennya 10 liter, dan resinnya 5 liter, itu kita bisa atur semua. Nah, nanti
dimasukkan ke dalam milling mesin tersebut. Kapasitas air nih yang akan dimasukkan ke milling mesin itu berapa liter seperti itu. Jadi kita bisa mencampurkan sesuai prosedur yang ada di perusahaan seperti itu. Oke, mungkin dari milling mesin seperti itu penjelasannya, simple, singkat saja teman-teman. Oke, saya sebelum menunjukkan simulasinya, saya akan berikan display yang display HMI yang sudah saya buat ya. Pada tampilan awal HMI nanti akan dimunculkan gambar seperti ini teman-teman, yaitu tentang Human Machine Interface, Storage and Milling System. Oke, nah, terdapat 3 menu, yaitu storage mesin dan SCADA, kemudian milling mesin. Apabila storage mesin kita tekan, nah maka akan diarahkan atau display akan berubah menjadi ini teman-teman, storage mesin. Jadi tampilannya seperti ini pada display HMI-nya. Kemudian ada setting, di sini ada nilai water atau nilai kapasitas di dalam tangki tersebut. Itu kita bisa monitor ya lewat HMI. Jadi kita tidak perlu melihat secara langsung ke dalam tangkinya karena safety juga, kita tidak mungkin melihat secara langsung seperti itu. Nah, ini untuk warna-warnanya itu saya kreasi sendiri ya. Jadi saya buat program ini atau buat desain dan program itu saya kreasi sendiri. Terdapat 3 buah motor. Nah, di sini ada M1 yaitu untuk water ya, untuk air, kemudian M2 untuk resin, dan M3 ini untuk pigment. Kemudian ada saya buat indikator lampu juga untuk menandakan bahwa si air itu udah kapasitas seberapa liter seperti itu. Kemudian ada valve 1, kemudian ada tombolnya juga seperti itu. Nah, lalu screen yang keduanya, nah ini ada kondisi milling mesin ya. Milling mesin itu hanya simple saja teman-teman, karena di dalam milling mesin itu ya kita cuman mencampurkan bahan-bahan yang sudah disediakan di storage mesin seperti itu. Kita bisa atur juga berapa, misalkan kita butuh 50 liter air, nanti kita atur di HMI-nya 50 liter, maka si pompa atau valve akan mengeluarkan air dan akan mengisi ke tangki mixer itu sebesar 50 liter seperti itu. Jadi kita bisa ngatur tuh 50 liter berarti 1 liternya 1 detik misalkan. Kalau misalkan 50 liter ya berarti 50 detik si valve itu akan nyala, akan mengalirkan campuran-campuran tersebut seperti itu. Valve 4 akan mengeluarkan material yang sudah dicampur dan dimasukkan ke dalam box ataupun ke dalam penyimpanan selanjutnya seperti itu. Ada sensor juga, kemudian saya buat di sini ada conveyor yang membawa material-material yang sudah dicampurkan tersebut dalam mesin mixer. Kemudian nanti akan dihitung nih, ada counting box. Jadi misalkan boxnya udah 1, nanti akan nambah 1, 2, 3 dan seterusnya. Screen selanjutnya adalah bagian cycle time, storage dan milling mesin. Sini adalah cycle time-nya. Jadi kita bisa atur nih mulai dari timer valve 1. Jadi valve 1 kita bisa atur timernya secara manual ya pada display HMI. Timer valve 2, timer valve 3, kemudian kapasitas water nih, resin dan pigment ini kita bisa atur juga di dalam si tangki tersebut ya. Misalkan 100 liter, nanti air akan diisi ketika sudah sampai 100 liter dia akan off. Jadi si motor itu akan mati dan si lampu indikator akan menandakan bahwa sudah full gitu. Kemudian kapasitas resin, nah ini input ya. Input ini kita bisa memasukkannya di display input. Nanti akan ditampilkan di outputnya ini teman-teman. Misalkan kayak timer valve satunya 30 detik, maka di output ini akan aktif dia 30 detik. Kemudian juga ada di milling mesin juga ada ini inputnya timer valve 4, kemudian suhu heater. Nah, suhu heater ini bisa kita atur, misalkan kita 100 derajat atau 500 derajat Celcius gitu, kita bisa atur itu. Ketika si heater itu udah 5 sampai 500 derajat Celcius sesuai yang kita atur, dia akan stop stuck, artinya cukup panasnya segitu. Misalkan 50 derajat ya udah cukup 50 derajat. Kita bisa kontrol juga, jangan sampai lebih. Kemudian ada timer mixer. Mixer itu akan on, mencampurkan bahan-bahan tersebut berapa detik itu kita bisa atur juga.
misalkan 30 detik atau 30 menit, itu bisa kita atur ya. Kemudian nih, display terakhir adalah display SCADA system. Jadi kita nggak perlu lagi kayak melihat di bagian storage-nya saja atau di bagian millingnya saja gitu kan. Nah, kita pada SCADA ini kita bisa melihat keseluruhan mesin seperti itu. Tapi kalau lebih enak lagi, misalkan ada trouble, ya udah kita cukup melihat di screen yang ada di storage mesin ataupun di milling mesin tersebut jika ada trouble seperti itu. Oke, kemudian langsung saja kita ke ke simulasinya ya, supaya lebih jelas kayak bagaimana kerjanya gitu. Jadi seperti ini nih pada tampilan si HMI nanti ketika sudah di mesin itu udah berjalan, tampilan seperti ini. Kita besarkan dulu, kita atur ke full screen. Nah, seperti ini tampilannya. Ini untuk adalah kreativitas saya sendiri, itu saya buat. Untuk gambar-gambar atau backgroundnya itu saya ambil dari internet, kemudian saya tempelkan, jadilah seperti ini. Oke, kita pertama ke storage mesin. Sebelum kita jalankan suatu mesin, nah kita atur dulu nih teman-teman. Untuk mengaturnya kita klik setting nih. Nah, kemudian kita diarahkan memasukkan password ya. Karena apa? Karena untuk settingan-settingan ini hanya orang-orang tertentu saja gitu yang boleh atau yang memiliki akses untuk masuk ke setting tersebut gitu. Ini adalah tampilan yang tadi sudah saya kasih lihat atau kasih tunjuk ya. Jadi seperti ini tampilannya. Kita atur nih di sini teman-teman. Misal timer valve 1 kita ingin berapa detik bekerjanya? 30 detik deh. Kalau 1 detik itu 10, 2 detik itu 20. Jadi 1 detik itu kalau di program itu 10 ya kita nulisnya. Misalkan 3 detik berarti 30 ya. Ketika kita klik input, maka di sini outputnya langsung nih. Karena kita memasukkan input, nah outputnya langsung. Kemudian timer valve 2 nya misalkan 5 detik. Nah, 50 berarti udah oke. Ini berapa ya? 100 detik deh atau nah, kapasitas water ini kita atur nih. Misalkan 100 ya. Waternya 100, kemudian resinnya 50 deh. 50 ya di dalam tangki. Itu kita bisa atur bebas ini. Kita bisa ngatur misalkan 900 liter. Bisa kita atur. Kemudian 600 liter. Bisa. Berapapun itu ya bisa. Ini untuk simulasi aja, gambaran doang ya teman-teman. Kita yang sedikit-sedikit aja ya kapasitasnya. Cuman kita hanya menjalankan programnya saja apakah berjalan. Kemudian nih kita di milling mesinnya nanti dulu deh, kita cek dulu di storage ya seperti ini. Nah di sini masih nol semua ya, kapasitasnya nol semua. Oke, kita jalankan teman-teman. Nah, kapasitas juga nambah dia. Kapasitasnya nambah 7, 8, 9. Nah ini juga aktif ya, indikator ini aktif ya. Saya buat variasi aja teman-teman, aktif. Jadi nah ini tangkinya sudah mulai diisi. Nah ini kapasitasnya teman-teman, data di dalam tangkinya tuh udah berapa gitu. Nanti kelihatan level-level si lampunya akan aktif teman-teman. Mungkin nanti videonya saya percepat nih bagian ini nih, supaya nggak memakan durasi yang panjang ya. Water 20, tadi kita sudah ngatur waternya di 20 ya. Oke, kita cek ya. 20 nih. Water 20, kapasitas resin 60, kapasitas pigmen 80. Oke. Nah, sudah sesuai semua nih teman-teman. Ya, sudah sesuai semua. Oke, kita ulang deh. Ya, perhatikan aja teman-teman. Nah, misalkan air 20, kita buat 0 dulu, kita ulang lagi ya dari awal ya. Misalkan airnya 20, udah ini 30, berapa ya, 60, 100 kebanyakan lah ya. Baik, gak apa-apa deh, 100 ya, 100.
coba ya sampai full apakah indikatornya berfungsi dengan baik seperti itu. Oke, langsung saja kita start ya, kita jalankan ini. Oke, ini kita berubah dulu jadi 0 ya, supaya ngisi dari awal lagi pada displaynya. Oke, kita mulai start dari awal. Nah, ini harusnya juga saya matikan nih M1 ini karena sudah tidak ngisi. Mungkin saya masih banyak kekurangan teman-teman. Dari program juga masih tahap revisi ya, karena waktunya yang tidak memungkinkan untuk saya revisi terus-terusan. Jadi mungkin saya apa adanya, jadi ini kreasi saya seperti ini. Jadi yang penting kita memiliki gambaran atau wawasan dalam membangun suatu sistem seperti itu. Jadi ketika salah kita perbaiki, untuk project ini mungkin baru setengahnya ya, paling 50%-an ya project ini, karena masih banyak kekurangan-kekurangan yang harus dibenerin gitu, harus direvisi terus, masih banyak banget dalam suatu, kalau ketika ini kita ingin membangun suatu mesin gitu atau project itu kita harus benar mikir matang-matang gitu. Oke, nah di sini sudah sesuai semua data-datanya ya. Kemudian motor juga udah mati karena sudah sesuai semua indikatornya. Teman-teman bisa lihat ya, range-nya yang tadi tuh kayak tadi saya sudah mengatur di programnya bahwa water itu ketika dia 20 itu dia masih merah, artinya masih kosong lah ya, sedikit. Ketika udah lebih dari 50 maka yellow-nya akan aktif. Nah seperti kayak di tangki resin ini dan tangki pigment, ketika dia sudah melewati 50 dia akan aktif indikator yang kuning nih, karena menandakan bahwa si air itu udah setengah ya. Kemudian ketika full, nah pada tangki resin lampu hijau dia akan aktif. Lebih dari 100 dia akan aktif, kurang dari 100 dia termasuknya masih lampu kuning ya, range-nya masih range kuning ya. Jadi kayak masih setengah gitu, belum full, karena siklusnya itu lampu hijau itu untuk menandakan bahwa si tangki itu benar-benar penuh gitu, atau di range tertentu gitu. Kemudian kita setting dulu nih di sini nih, kita setting lagi untuk tangki mixernya itu berapa nih, 50 ya, 50 liter ya. Suhunya juga kita buat misalkan 55 derajat aja deh. Timer valve 4 nya nanti ketika dikeluarkan outputnya cukup berapa liter ya, 2 liter deh, jadi 20 ya, karena 1 detik 1 liter. Jadi kita balik lagi. Nah ini kita udah atur juga ya tadi, sorry balik lagi deh. Sebentar, sini timer valve 1 dikeluarkannya 3 detik, artinya 3 liter ya, 3 liter air, 3 liter. Kemudian ini valve 2 nya 50, artinya 5 detik, berarti ya 5 liter. Kemudian valve 3 nya 100, berarti 10 detik, kemudian 10 liter sama dengan 10 liter ya. Jadi simulasinya itu kayak kita rubah istilahnya 1 liter itu ya 1 detik, 2 liter ya 2 detik, seperti itu aja. Oke, kita lanjut ke milling mesin nih. Nah ini kita start. Di milling mesin kita masih belum di ini ya teman-teman. Untuk milling mesin ini saya belum, untuk di desainnya itu saya belum konekin antara PLC ke HMI nya ya. Saya baru mengonekinya itu di sini teman-teman, di storage doang. Jadi kayak konfigurasi yang untuk milling mesin ini saya belum perbaiki atau belum revisi, karena saya juga masih banyak mikirin revisi-revisi yang lain seperti itu. Saya sampai lupa di milling mesin ini saya belum dikonfigurasiin alamat-alamatnya, jadi masih ngacak ya. Mungkin kita langsung ke SCADA-nya aja ya, karena saya SCADA itu udah saya improve ya. Paling ada minus sedikit ya mungkin karena kesalahan-kesalahan. Oke, jadi kita coba aja dulu di SCADA ya, dari keseluruhan aja, karena saya ngeditnya tuh pas di bagian keseluruhan, bukan di bagian mesin, satu mesin gitu atau satu display seperti ini kayak.
milling mesin, kemudian storage mesinnya. Oke, saya fokus merevisi di SCADA soalnya. Ini waternya 3 detik ya, bener. Nah ini displaynya nih, jadi ditampilin di sini gitu. Kayak kita input di dalam nggak kelihatan, kita atur settingannya. Nah settingan yang udah kita atur, nah kita munculin tuh data-data outputnya tuh, bahwa si valve 1 ini 30 artinya 3 detik atau 3 liter gitu keluar airnya. Kemudian yang valve 2 ini sama 50 artinya 5 detik ataupun 5 liter air yang nanti dikeluarkan gitu. Kemudian di sini ada tangki juga sama ya. Kita tes juga. Kita buka lagi valve 1, dia akan berkurang. Jadi si kapasitas water tuh yang tadinya 20 dia ngurangin 3 tuh. Ngurangin sampai habis gitu. Nanti kita bisa ngisi lagi gitu. Kita bisa isi lagi manual, kita tekan tombolnya lagi, otomatis dia akan ngisi lagi gitu sesuai data-data yang udah yang tadi kita tentukan gitu, seperti itu. Oke. Lihat sini nambah teman-teman. Oke, jadi setiap 1 liter air 1 liter tangki air yang dikeluarkan itu akan dimasukkan ke milling mesin. Nah di dalam tangki milling mesin juga itu akan dihitung gitu, akan kelihatan nominalnya. Jadi kayak di dalam tangki milling itu berapa kapasitas air atau resin dan pigmen, jadi kan dicampur dia. Nah berapa kapasitas yang di dalam mesin itu gitu, dalam milling mesin itu. Nah, kita bisa lihat di sini teman-teman. Oh ternyata 14 liter nih yang udah dikeluarin dari water. Kita campurkan lagi nih yang resinnya, misalkan 10 liter ya, berarti dua kali buka tangki ya. Dua kali buka tangki. Oke. Tuh, jadi nambah dia, sedangkan di resin dia berkurang dan di milling mesin dia nambah seperti itu. Nambah. Oke, kita lanjut ke pigmen ya. Pigmen kita aktifkan 10 liter di milling mesinnya, nambah juga dia. Jadi akan berkurang dia. Oh kayaknya ini desainnya masih kebalik sih. Harusnya ini ya di sini nih, di lampu yang ini ya, yang ini, lampu ini. Karena saya masih ini ya teman-teman, karena pas saya bikin itu masih ada kekeliruan karena sekompleks ini gitu, banyak alamat yang harus dimasukkan sampai saya lupa mengganti alamatnya gitu, bahkan ketukar ini. Harusnya yang 100 itu dia indikator lampu kuning, hijau dan merah ini harusnya punyanya pigmen nih di sini, harusnya diaktif ini di sini nih, harusnya ke sini dia pindah tukeran indikator. Karena saya ya itulah teman-teman, harus teliti juga gitu kan. Oke, tapi nggak apa-apa, kita sama-sama ini aja ya, ibaratnya lanjut aja lah dulu gitu. Oke, kita keluarkan lagi 10 liter ya, ini akan nambah juga. Oke, habis ini nah di sini juga kadang teman-teman ngebug juga nih, jadi kayak nilainya 100 ya, full kapasitasnya full 100, tapi ketika di program atau di HMI ini, di simulasi ini, jadi kayak yang harusnya dikurangin 10 dia kadang lebih gitu. Kayak ini aja 79 nih, kadang 79, harusnya dari 100 kalau kita ngeluarin 10 liter ya berarti nguranginnya harusnya 10 dong, gak mungkin ke 79 gitu kan nilai jumlahnya. Itu bukan karena kesalahan programnya ya, tapi karena kesalahan sih ada jeda delay teman-teman antara program PLC dan HMI ini kalau disimulasi gitu. Tapi tujuannya tetap sama seperti itu, programnya udah benar, karena ada delay sedikit lah gitu, jadi telat ngitungnya. Harusnya kita udah tekan, waktunya udah jalan, tapi ini ketika kita tekan tombolnya nunggu berapa milisecond baru dia jalan, jadi kayak ngitungnya tuh delay gitu. Oke, nggak apa-apa, kita nggak usah bahas ke situ. Oke, kita lanjut aja teman-teman. Nah ini kayak kita keluarkan ya,
dikeluarkan juga kita bisa atur nih. Ini 22 detik ya, jadi 2 liter. Oke, 2 liter. Sensornya di sini ada sensor ketika mendeteksi box, nah dia ngurangi nih 2 liter ya, 2 liter air. Kemudian conveyor on lagi ke sini dia ke counting sensor. Karena counting sensor dia nambah 1 ya. Yuk, kita ulang lagi. Misalkan conveyor on, ada box, nah box berhenti, maka dikeluarkan si tangki milling mesin itu atau campurannya dikeluarkan, pindahin ke counting box. Oke, karena counting box nambah 2, begitupun seterusnya. Oke, nah ini juga heater nih, tadi nih harusnya kita aktifin dulu heaternya ya, saya lupa lagi. Kita aktifin, heaternya masih berjalan, panasnya atau range-nya masih naik. Karena kita atur di sini berapa tadi ya, 50 kalau salah. Heater, 55, suhu heater 55. Oke. Dia masih aktif nih, masih aktif. Masih banyak kekurangan sih. Ini masih sebenarnya masih tahap ini ya teman-teman. Tahap apa namanya? Tahap improve, masih banyak yang harus diimprove sebenarnya. Cuman hanya waktunya nggak keburu teman-teman. Karena saya juga sambil kerja kan seperti itu, jadi susah buat improve-nya gitu. Oke, ini mixer on ya. Jadi di dalam ini ada mixer nih. Saya lupa juga nambahin kayak tombol mixernya seperti itu. Counting box. Nah, oke, jadi mungkin teman-teman penjelasannya segitu dulu ya. Karena ini emang benar-benar masih banyak yang perlu diimprove teman-teman. Jadi semuanya ini banyak banget yang harus diimprove ya. Ya mulai dari kesalahan kecil kayak tadi ini lampunya kebalik, itu harus bener improve lah. Ya mungkin untuk videonya sampai sini dulu, penjelasannya kurang lebih seperti itu gambarannya, karena saya juga masih banyak kerjaan juga yang harus saya kerjain gitu. Di sisi lain saya udah mampu nih, saya bersyukur udah mampu bisa membuat display HMI contoh kayak sistem ini, project sistem ini. Saya emang bersyukur sekali gitu, udah di tahap ini gitu kan, udah hampir jadi gitu walaupun banyak kekurangannya. Ya itulah pentingnya kita mencoba dulu, kita simulasikan sebelum kita terjun ke lapangan gitu. Kita pastikan dulu nih di sini nih, kayak di simulasi ini kita pastikan yang salah kita perbaiki, yang salah kita perbaiki lagi gitu sampai benar-benar perfect gitu kan. Misalkan ada klien ngomong ke kita gitu, minta di request seperti ini, ya kita request, kita buatkan, kita improve semua sampai benar-benar deal atau oke, baru kita kerjakan di dunia nyatanya. Oke, mungkin itu ya teman-teman ya, gambaran-gambaran seperti itu untuk mengenai sistem SCADA, sistem storage milling mesin ini. Jadi balik lagi, yang pertama ada 2 sistem mesin, yaitu mesin ini teman-teman storage, kemudian milling mesin. Nah, saya sudah jelaskan. Jadi mengenai projectnya seperti itu. Kalau emang ngerasa kurang puas atau kurang detail, mungkin next saya bakalan buat yang lebih dari ini gitu teman-teman ya. Kalau misalkan saya ada waktu, saya bakalan nerusin project ini gitu, maksudnya dirapihin lagi. Cuman untuk belakang ini nih, saya masih banyak kerjaan juga di kantor, harus banyak ini teman-teman. Jadi saya buat ngebuka ininya belum ada waktu, jadi seperti itu. Oke, mungkin saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Syahban nih selaku dosen saya gitu. Jadi saya suruh membuat suatu sistem gitu lah. Jadi saya kepikiran lah, saya pengen ngebangun suatu sistem yaitu storage and milling mesin seperti ini gitu. Oke Pak, terima kasih banyak Pak. Mungkin saya masih banyak plus minusnya di video ini gitu ya, atau di project ini. Next project gitu saya bakal kembangkan yang lebih baik lagi gitu kan.
karena di sini saya juga masih benar-benar sibuk banget Pak. Jadi mohon maaf lah ya. Jadi UAS saya masih banyak kurangnya seperti ini gitu. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.